Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Kita akan berdiri bersama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, yang setia dan tidak pernah ditinggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat rahmat, anugerah dan kasih karunia yang datang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang akan melayakkan kita, memimpin dan memberkati ibadah kita sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali. Hari ini tanggal 16 Agustus. Besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Untuk itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kesegaran yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Bapa, kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu memuji-muji Tuhan. Biar pujian penyembahan kami sampai di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati kami semua yang pagi hari ini hadir. Memberkati semua yang melayani. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaannya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam satu pujian. Yesus, Tuhan kita, Allah kita adalah sumber segalanya. Ucapan syukur bagi Raja
hanya Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, agungkan Dia, karena Dia ajaib, mulia, besar, dan segalanya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, masih tetap berdiri, kita akan sambut dengan satu pujian. Aku memuliakan Tuhan, saat ku menyembah Tuhan, Tuhan hadir di dalam bait-Nya yang kudus dan memberkati kita, mengurapi kita.
wanita saja menyanyikan lagu ini. Saat ku menyembahmu. Kaum pria yang menyanyi saat ku menyembahmu. kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ditinggikan dan diagungkan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Tuhan boleh anugerahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur sebab anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersama-sama mau mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus berkenan untuk bekerja baik atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, demikian juga Tuhan atas seluruh jemaat-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sangat gembira dan kita bersyukur sebab sejak 17 Agustus 1945 oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, bangsa kita yang kita cintai Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Dan saudara, besok adalah merupakan hari tepat 75 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya juga menyampaikan berita gembira bahwa Allah kita dalam Kristus Yesus sesungguhnya telah memerdekakan kita dari penjajahan atas setan dan iblis, saudara-saudara. Oleh karena itu kita sangat bersyukur. Kita mungkin bertanya dari mana setan, iblis, dan roh-roh jahat yang menjajah manusia. Saudara, setan semula adalah malaikat yang diciptakan Allah. Sangat cantik, maha indah, penuh dengan hikmat. Namun saudara-saudara, kemudian jatuh dalam dosa kesombongan dan pemberontakan kepada Allah. Dan saudara-saudara, karena kepiawaiannya dalam berdagang atau dalam pengertian yang sekarang kita sebut kelihayannya dalam berdiplomasi, saudara, sepertiga jumlah malaikat itu terseret bersamanya. Kejatuhan setan dalam dosa itu begitu fatal. Itu sebabnya mengapa Nabi Yesaya berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pasca kejatuhan Lucifer, setan, dalam dosa kesombongan dan pemberontakannya kepada Allah, setan iblis itu menjadi penguasa kerajaan angkasa. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat, Rasul Paulus menyatakan iblis disebut sebagai ilah zaman ini. Saudara, setiap manusia yang tidak benar-benar hidup dan berjalan di dalam Allah, mereka berada di dalam kuasa dan pengaruh oleh setan. Oleh karena itu perhatikan beberapa contoh perbuatan setan kepada manusia yang berada dalam kekuasaannya, saudara. Yang pertama, saudara, iblis itu merasuki manusia. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-39 dan yang ke-42. Di sana dituliskan, sewaktu-waktu ia diserang roh, maka mendadak ia berteriak,
dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia merasuki seseorang. Kebetulan dalam kisah yang saya bacakan buat saudara, ini adalah seorang anak yang dirasuk oleh setan. Dan setan kalau sudah kadung, saudara ya, menangkap merasuki seseorang, maka yang dilakukannya adalah selalu menyakiti yang bersangkutan, membuat tidak sadarkan diri, dan menyiksa orang yang dirasukinya. Nah, saudara-saudara, tetapi pada waktu itu orang tua yang membawa anaknya kepada Yesus mengetahui bahwa Yesus sanggup untuk melakukan sesuatu. Dan ketika roh itu bekerja demikian hebat, menyiksa anak itu, maka Yesus kemudian menegur dan mengusir roh itu keluar dari anak itu, sehingga anak itu boleh sehat kembali. Saudara-saudara, pada masa kini, iblis masih terus merasuki manusia. Itu sebabnya mengapa masih terjadi ada kerasukan massal, baik kerasukan perorangan. Dalam beberapa kali tayangan di televisi, kita sama-sama menyaksikan terjadinya kerasukan massal itu di perusahaan atau di beberapa perusahaan, saudara. Tetapi ada juga kerasukan-kerasukan massal yang terjadi di sekolah-sekolah. Selain kerasukan massal, itu ada juga kerasukan yang sifatnya perorangan. Nah, suatu kali juga disampaikan, disiarkan di layar televisi, ada seorang ibu yang berpredikat sebagai sarjana, itu tega membunuh anak kandungnya sendiri, karena dia merasa ada yang sedang membisikinya. Itu sebabnya kemudian ibu kehilangan kesadarannya, dan akhirnya membunuh anak yang seharusnya sangat dia cintai. Saudara, kasus-kasus kerasukan roh jahat tersebut, saudara-saudara, terlihat bahwa manusia itu banyak yang jadi korban. Manusia tak sadarkan diri, ya, karena memang sedang berada dalam keadaan yang sedang dirasuk dan dikendalikan oleh setan atau iblis. Lupa diri, bahkan lupa segalanya, saudara. Ada yang lupa istrinya, sehingga tidak tahu dia istrinya yang mana, ya, tidak bisa membedakan. Ini istrinya tetangganya, istrinya teman kerjanya, atau istrinya siapa, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan, saudara. Ada juga yang lupa pada anaknya. Dia pikirnya, masih belum punya anak, belum punya siapa-siapa. Jadi bebas begini dan begitu, lupa pada anaknya. Juga ada yang lupa rumahnya, sehingga sampai-sampai ada yang tidak pulang 3 hari, ada yang tidak pulang 1 minggu, ada yang tidak pulang 2 minggu, bahkan ada yang tidak pulang sampai tahunan, saudara, karena tidak sadar, lupa pada rumahnya, saudara. Ya, nah, selain daripada itu, ada juga yang lupa hutangnya, saudara. Ya. Nah, jadi kita lihat ini sangat mengerikan kalau setan itu sudah bekerja, ya, merasuki manusia, maka manusia itu dibuat tidak sadar dan lupa banyak hal, saudara. Kemudian yang selanjutnya, iblis itu memfasilitasi manusia untuk memuluskan keinginannya yang tak wajar. Keinginan yang tak wajar itu diantaranya pengen cantik, tapi caranya tidak wajar. Ya, kemudian akhirnya kemudian datang ke seseorang dan minta dan diberikan, ya, ilmu pelet. Kemudian ada juga yang diberikan mantra guna-guna, ada yang diberikan santet dan lain sebagainya. Ini adalah cara iblis untuk memfasilitasi supaya manusia itu bisa mulus
menjalankan keinginannya yang tak wajar. Nah, apa yang akan terjadi bila manusia mengikuti keinginan yang tidak wajar seperti ini, saudara? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-15, di sana tertulis, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Loh, di sini loh saudara, kalau kita lihat, apakah iblis tidak tahu? Kalau manusia itu menuruti keinginan dagingnya, menuruti hawa nafsunya, maka dia akan menerima maut. Iblis sangat tahu itu. Nah justru karena itu, iblis memfasilitasi supaya yang namanya manusia itu semuanya jatuh di dalam kuasa maut. Sebetulnya apa kepentingan iblis? Secara kalau kita lihat, saudara, dia itu punya satu tujuan untuk menjerat dan menguasai manusia dan menjajah manusia. Nah, perhatikan saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau manusia mati, manusia binasa. Itu adalah kesenangannya iblis. Ya. Itu sebabnya selalu mendorong, ngipasi manusia supaya manusia memberontak kepada Allah dengan cara menentang firman Tuhan dan melakukan apa yang sesungguhnya Tuhan tidak kehendaki, saudara. Kalau kita bicara mengenai keinginan daging, di sana dituliskan beberapa hal yang kalau dilakukan itu justru membuat manusia akan mengalami kebinasaan dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam Galatia 5 mulai dari ayat yang ke-19, saudara. Di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kata penulis kitab ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita lihat ngeri, saudara. Apa yang dilakukan iblis kepada manusia itu mengerikan, saudara. Yang selanjutnya, iblis menyamar sebagai orang yang sudah meninggal. Dan ini, saudara, membuat banyak orang tertipu. Ya. Saul itu pernah tertipu dengan soal ini. Ia menyuruh pemanggil arwah untuk mendatangkan arwah Nabi Samuel yang pada waktu itu sudah meninggal dunia, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika pemanggil arwah berhasil mendatangkan seolah-olah arwah daripada Nabi Samuel, di dalam 1 Samuel 28 ayat 15 itu dituliskan begini. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Saudara, ini yang muncul seolah-olah arwah Samuel. Tetapi ini bukanlah arwah Samuel. Ini adalah tipuan iblis. Ya. Jadi sesungguhnya bukan Samuel, yang sesungguhnya bukan. Tetapi ini adalah iblis yang menyamar sebagai roh orang mati, yaitu roh Nabi Samuel. Ia berkata, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Saudara, sesuatu yang diharapkan oleh
Raja Israel yang pertama Saul itu adalah ketika dia mempunyai sebuah kepentingan, keinginan, dan menyampaikan permohonannya kepada Allah. Pengennya adalah Allah atau Tuhan itu selalu menjawabnya. Tetapi dia sering mengabaikan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia pengen didengar Tuhan, dia pengen dijawab Tuhan, padahal kalau Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan memerintahkan sesuatu kepadanya, dia tidak respect, dia tidak setia sama Tuhan. Dan dia menolak untuk melakukan dengan berbagai macam alasan, karena takut kepada manusia. Itu sebabnya suatu kali ketika Nabi Samuel masih hidup, dia menegur Saul dan berkata, apakah Tuhan itu lebih berkenan kepada korban daripada mendengarkan firman Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Selanjutnya Saul berkata, sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Saudara, ini sekali lagi adalah merupakan tipuan setan. Ini adalah merupakan tipuan iblis. Saul tertipu. Dan saya juga mau katakan ada banyak orang yang juga di akhir zaman ini tertipu oleh tipuan iblis. Mereka menyangka bahwa orang yang sudah meninggal itu arwahnya bisa didatangkan. Atau bahkan tanpa didatangkan. Bisa pulang pada hari-hari tertentu. Saudara, Paulus berkata, jangan heran terhadap semuanya itu. Sebab iblis itu bisa nyamar jadi malaikat terang. Jadi mulai dari sekarang, saudara dan saya harus paham bahwa iblis itu adalah penipu. Kalau sampai ada orang yang kita cintai yang telah meninggal dan kemudian datang menjumpai saudara, saya mengatakan itu adalah iblis yang sedang menyamar menjadi orang yang kita cintai. Kemudian selanjutnya saudara, iblis itu mendatangkan malapetaka kepada orang yang saleh, kepada orang yang jujur, kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang menjauhi kejahatan. Di dalam Ayub pasal 1 saudara, diceritakan iblis mendatangkan orang-orang Sheba untuk menyerang, merampas lembu, sapi, keledai milik Ayub. Seluruhnya yang jumlahnya sangat besar, saudara. Dirampas. Bahkan iblis menggerakkan orang Sheba itu juga untuk menghabisi para penjaga yang menjaga lembu, sapi, dan keledai pada masa itu. Juga diceritakan, iblis itu mendatangkan petir untuk membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaganya. Saudara, bayangkan betapa kejamnya. Saudara. Orang yang baik, orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Salahnya apa? Ya, dikerjai oleh iblis. Ya memang kalau tidak jahat memang ya bukan iblis memang. Ya, jadi kita lihat ini sangat mengerikan. Bukan hanya merampas kawanan ternak yang dikembalakan, yang dijaga, tetapi sekaligus dihabisi para penjaganya. Kemudian juga diceritakan iblis itu menggerakkan orang-orang Kasdim untuk membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang, saudara. Wah, ngeri, saudara-saudara. Iblis kalau sudah bekerja sedemikian rupa, isinya hanya untuk menyiksa, menyakiti, merusak kehidupan manusia, saudara. Saudara bisa bayangkan, yang dirampas bukan hanya 1-2 ekor unta. Jumlahnya sangat besar. Dan bukan hanya merampas kawanan ternaknya, sekaligus para penjaganya, saudara, dibabat habis dengan mata pedang. Saudara, ngeri sekali. Kemudian iblis juga mendatangkan angin ribut
yang bertiup dari seberang padang gurun. Ya. Nah, angin yang didatangkan ini diperintahkan oleh iblis untuk melanda rumah hingga roboh dan menimpa semua anak-anak Ayub yang pada waktu itu sedang mengadakan sebuah pesta di rumah saudaranya yang paling tua, saudara. Ngeri, saudara. Semuanya meninggal, semuanya mati. Oleh karena apa? Perbuatan iblis. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Ayub pasal 2, ya, saudara melihat bagaimana iblis masih belum cukup merusak dan menghabisi, ya, kekayaan dan anak-anak Ayub, saudara. Di dalam pasal ini, iblis setelah pergi dari hadapan Tuhan, maka iblis menimpa Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sampai saudara, tidak tahannya Ayub. Sehingga dia mengambil beling untuk menggaruk rasa yang tidak karu-karuan, susah untuk diceritakan, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, setiap manusia yang tidak benar-benar hidup di dalam Allah, berjalan di dalam Allah, mereka berada dalam kuasa dan pengaruh setan. Itulah salah satu sebab mengapa Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini, yaitu untuk melepaskan manusia dari kebengisan penjajah, yaitu setan dan iblis, saudara. Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan yang ke-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, ayat ini merupakan salah satu ayat yang memberikan sebuah penegasan kepada umat Tuhan, kepada manusia yang hidup di muka bumi ini, bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup untuk melepaskan kita, memerdekakan kita dari cengkeraman kuasa kegelapan, dan bahkan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ada satu proses transfer yang pada waktu itu terjadi. Sama seperti ketika saudara ingin mentransferkan sejumlah uang atas nama seseorang yang lain, saudara menggunakan HP, M-Banking, dan kemudian saudara segera lakukan transaksi dalam waktu sekejap. Itu terjadi perubahan kepemilikan. Yang tadinya saudara yang memiliki, tapi setelah saudara mentransfer ke rekening seseorang, maka orang itu akan menjadi pemilik uang yang saudara sedang transfer. Dan ketika Yesus melakukan transaksi ini dengan cara mati di atas kayu salib, saat itu Yesus sedang mentransfer kita, saudara, melakukan proses transfer kepemilikan, sehingga kita bukan lagi menjadi milik iblis, tetapi kita sepenuhnya menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, pelepasan dan pemerdekaan manusia dari dosa oleh Allah melalui penebusan adalah dengan harga yang sangat mahal. Bukan hanya dengan ucapan, bukan, saudara. Yesus melakukan itu dengan harga yang sangat mahal. Rasul Petrus menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara, untuk menebus saya dan saudara dari dosa, untuk membebaskan dan memerdekakan kita dari kuasa kegelapan dan maut, Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, kita telah ditebus
dan disucikan dan telah dimerdekakan dari dosa dan kuasa setan, maka saudara-saudaraku, kita jangan mau dijajah oleh iblis lagi dengan mengikuti keinginan daging yang menyebabkan kita berdosa lagi, saudara. Penulis kitab Ibrani mengingatkan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, jangan lagi kita menuruti keinginan daging kita dan kita berbuat dosa lagi. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, darah yang tidak bercela, dan dosa kita telah diampuni dan kita telah dimerdekakan baik dari dosa maut maupun dari kuasa kegelapan. Sekarang kita sepenuhnya telah menjadi milik Tuhan, bahkan kita telah menjadi anak-anak Allah. Sekarang telah tiba waktunya bagi kita, saudara, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah sepenuhnya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin mengajak saudara untuk menaikkan sebuah pujian. Kita pelan-pelan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Dengan darah Kau tebus dosaku, dengan Kau tukar hidupku, ini aku sepenuhnya milikku, akulah anakmu. Kita nyanyikan pujian ini. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, Kau tukar hidupku, ini aku sepenuhnya milikku, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Yesus, 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 ku berseru. Saya mohon Bapak Pendeta Harun Junaidi akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh menyembah, memuji Engkau dan mendengar pesan Tuhan. Bila firman yang sudah ditabur boleh tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, kami sudah Kau tebus, Kau bayar mahal dengan darah.
Engkau tebus hidup kami dari dosa. Oleh karena itu biarlah kami mengabdikan diri kami bukan kepada dunia, bukan kepada setan, tetapi kami mau mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, lewat firman dan Roh Kudus, supaya hidup kami sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Bimbing tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, hati hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan, Kau pakai dan urapi lebih lagi dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya saya akan menyampaikan warta gereja, saudara. Mengenai jam ibadah untuk minggu depan, ibadah raya 1 akan diselenggarakan pada pukul 7 sampai pukul 8. Ibadah raya 2 pukul 9 sampai pukul 10. Ibadah raya 3 pukul 17 sampai pukul 18. Dan info kehadiran jemaat mohon untuk dapat disampaikan supaya pihak gereja dapat memberikan arahan akan dan memantau apakah ibadah raya 1 sudah penuh, ibadah raya sudah penuh, ibadah raya 3 sudah penuh, sehingga bisa menyampaikan ya, memberikan advis kepada jemaat ya. Nah, info kehadiran bisa disampaikan kepada Bapak Pendeta Harun Junaidi, bisa juga disampaikan kepada Ibu Puji Astuti, juga bisa disampaikan kepada saya. Selanjutnya saudara, info persembahan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa mengambil amplop yang sudah disiapkan di bangku. Bapak Ibu bisa ambil itu dan isi. Kemudian kalau ingin memberikan bisa keluar, nanti pada waktu keluar memasukkan di kotak persembahan yang telah disediakan di sebelah pintu, saudara ya. Nah, kemudian saudara-saudara, mohon jemaat mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, ketika berada di rumah, ketika berada di tempat kerja, ketika berada di perjalanan, ketika berada di gereja atau dimanapun. Ya, mohon mengikuti dengan taat ya protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah informasi tentang jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Ibu Agnes Elizabeth berulang tahun tanggal 10 Agustus. Saudara Evan Rivaldo berulang tahun tanggal 13 Agustus. Bapak Sungkono berulang tahun pada tanggal 15 Agustus. Dan Bapak Syarif Sarun berulang tahun pada tanggal 16 Agustus. Atas nama Gembala Jemaat, Majelis dan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus memimpin dan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun. Baik, kita akan sama-sama berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Tuhan penuh dengan anugerah. Tuhan penuh dengan kemurahan. Sehingga kami boleh terpelihara di dalam kasih-Mu. Semula kami adalah orang yang berdosa. Semua kami menjadi hamba dosa. Setiap kami semula, Tuhan, kami juga menjadi hamba iblis. Kami diperbudak oleh setan. Tetapi kami bersyukur, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, maka kami telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Kami telah dimerdekakan dari kuasa iblis. Dan kami sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur sebab Engkau telah memberikan juga
umur panjang kepada saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Engkau kiranya memberkati Ibu Agnes, Engkau memberkati saudara kami Evan, Engkau memberkati Bapak Sungkono, Engkau memberkati Bapak Syarif Sharon. Kiranya kesehatan yang daripadamu boleh dicurahkan, berkat anugerah kemurahan, ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Kiranya juga Engkau berkenan curahkan dalam kehidupan beliau bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih. Kami juga bersyukur kepadamu. Sebab bangsa ini Tuhan telah pelihara. Sejak 75 tahun yang lalu setelah bangsa ini merdeka. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan boleh dicurahkan atas bangsa dan negara yang kami cintai. Atas seluruh rakyat Indonesia, atas para pemimpin kami, mulai yang berada di pusat sampai kepada yang berada di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jika sebentar kita akan pulang, pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Silakan duduk sebentar bersaat teduh. Selamat pulang, Tuhan memberkati.